Oke, semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Masud, panggil saja Uja. Saya dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Patimura. Di video ini saya akan memaparkan tugas saya terkait pandangan iman Kristen terhadap masalah kemanusiaan. Pertama, pengertian secara umum. Masalah kemanusiaan adalah segala persoalan yang berkaitan dengan penderitaan, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Masalah ini muncul karena manusia hidup bersama dalam masyarakat yang kompleks, di mana sering terjadi ketimpangan sosial, ekonomi, politik, dan moral. Singkatnya, masalah kemanusiaan adalah segala hal yang menghambat manusia untuk hidup layak, adil, dan bermartabat sesuai kodrat sebagai makhluk sosial dan bermoral. Contohnya, kemiskinan, perang, ketidakadilan, diskriminasi, pelanggaran HAM, dan krisis lingkungan. Kedua, pengertian menurut pandangan iman Kristen. Dalam iman Kristen, masalah kemanusiaan dipahami sebagai akibat dari dosa yang merusak hubungan antara manusia dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan. Ketika manusia tidak lagi hidup menurut kehendak Allah, muncullah penderitaan dan egoisme yang melahirkan berbagai masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, bagi orang Kristen, masalah kemanusiaan bukan hanya soal sosial atau ekonomi, tetapi juga soal moral dan spiritual. Pemulihan sejati hanya dapat terjadi jika manusia kembali pada kasih dan kehendak Allah melalui Yesus Kristus. Selanjutnya, bagaimana pandangan iman Kristen terhadap masalah kemanusiaan? Pandangan iman Kristen terhadap masalah kemanusiaan berakar pada iman kepada Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya atau imago Dei. Karena itu, setiap manusia memiliki martabat, nilai, dan hak yang sama di hadapan Allah. Berdasarkan pandangan ini, maka kita bahas tiap poin terkait pandangan ini. Pertama, manusia sebagai citra Allah atau imago Dei. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Artinya, setiap manusia tanpa memandang ras, agama, status sosial, atau jenis kelamin memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Maka, pelanggaran terhadap kemanusiaan seperti kekerasan, diskriminasi, atau perbudakan adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah. Kedua, dosa sebagai akar masalah kemanusiaan. Iman Kristen mengajarkan bahwa banyak masalah kemanusiaan seperti perang, ketidakadilan, kemiskinan, atau kebencian bersumber dari dosa manusia, terdapat dalam Roma 3 ayat 23. Hubungan antar manusia dan Allah juga antar manusia satu dengan yang lain. Oleh karena itu, solusi sejati terhadap masalah kemanusiaan bukan hanya perubahan sosial, tetapi juga pemulihan spiritual melalui Kristus. Yesus Kristus sebagai teladan kemanusiaan sejati. Yesus menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap manusia tanpa pandang bulu. Ia menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, membela yang ditindas. Dalam Yesus, umat Kristen melihat contoh kasih tanpa syarat atau agape yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata terhadap sesama, terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Iman tanpa kasih dianggap mati, terdapat dalam Yohanes 2 ayat 17. Yang keempat, keadilan dan kasih sebagai prinsip hidup. Iman Kristen menekankan bahwa kasih kepada Allah harus disertai kasih kepada sesama, terdapat pada Matius 22 ayat 37-40. Maka, tanggapan Kristen terhadap masalah kemanusiaan harus berupa pembelaan terhadap yang lemah dan tertindas,
Mika 6 ayat 8, upaya perdamaian Matius 5 ayat 9, dan tindakan nyata menolong yang membutuhkan Matius 25 ayat 35-40. Yang kelima, gereja sebagai agen kemanusiaan. Gereja dipanggil bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadi garam dan terang dunia. Terdapat pada Matius 5 ayat 13-16. Gereja harus terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, advokasi, keadilan dan perdamaian, dan pemeliharaan ciptaan dan tanggung jawab sosial. Dan yang keenam, harapan eskatologis. Iman Kristen memandang bahwa penyelesaian akhir segala masalah kemanusiaan akan terjadi ketika Kristus datang kembali dan menciptakan langit dan bumi yang baru. Terdapat pada Wahyu 21 ayat 1-4. Namun sampai saat ini, orang percaya dipanggil untuk menjadi alat Allah dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam dunia sekarang melalui kasih, keadilan, dan pengharapan. Dengan demikian, yang dapat saya simpulkan adalah pandangan iman Kristen terhadap masalah kemanusiaan, yaitu manusia bernilai tinggi karena diciptakan menurut gambar Allah. Dosa merusak kemanusiaan, tetapi Kristus yang memulihkannya. Karena itu, orang Kristen dipanggil untuk mengasihi, menegakkan keadilan, dan menjadi saksi kasih Allah di tengah dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.